Kita dijadikan Allah satu, asal satu, ya, dari Adam, ya,
misalnya jahat sama bininya, itu seperti dia jahat sama dirinya sendiri. Ya betul, bini misalnya ngomong di kerja, sama yang bersorong juga. Karena perempuan itu dari kita, perempuan itu dari kita. Nah, mestinya apa? Jangan coba kata-kata tadi. Kalau ini salah, bujurakan aja. Seperti kita membujurakan diri kita tadi. Kita salah ya Allah. Lawan kita nih, kita salah, lawan perbuatan kita ini salah ya. Kita bujurakan, kita ada perlu mencela diri kita. Bungol juga mencela ya, ada perlu. Ya, kalau yang bungolkan diri seorang berarti dia merendahkan dirinya. Ya, kadang kita mengucapkan salah seorang aja, kayak itu aja. Kalau yang berarti lawan diri kita bangsat, yang mana dia yang berarti seorang ya, dari dalam. Nah, kenapa ini kepada orang lain berucap pembininya misalnya, apa lagi? Nah, pada hari itu ya Allah Ta'ala dari kita juga bini tadi ada perlu disampaikan deh. Dan Allah tambahi ulang, dijadikan istri itu apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan. Ya, diciptakan perempuan itu untuk laki, agar laki merasa tenang. Kenapa? Ada perempuan yang bisa mengisi. Kan dari sini juga diisi, ke sini pulang. Ya, mengisi hatinya tadi, mengisi hatinya. Nah, kalau orang tersebut menjadikan itu sesuatu ya, tujuan untuk mendatangkan ketenangan tadi, maka dia tenang. Kemudian tambah ayat orang waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan ya untuk kalian ya mawaddatan wa rahmah, ya menghasilkan mawaddah wa rahmah, kasih sayang, ya mawaddah sayang dan rahmah, menimbulkan kasih sayang, saling mencintai. Dan tujuan yang tadi didoakan tadi pulang, maka akhirnya timbul sayang tadi, saling menyayangi tadi. Nah, apa pulang diantaranya timbul bahasa yang lemah tadi. Kalau nyelawas kalau bini keganangan, bini Allah, atau bini Allah lakinya keganangan, lawan lakinya tadi, ya kan asal satu tadi. Ya, kemudian Allah berikan mawaddah rahmah, maka dia sangat mencintai dengan istrinya, sangat mencintai lawan lakinya tadi. Nah, ada diambil dari situ tadi, diambil dari situ tadi. Nah, kemudian diperkuat pulang dengan tujuan tadi. Kemudian tujuan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Maka ternyata ya, ini bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan mawaddah warahmah, ataupun juga kebalikannya. Ya, si bini dengan laki ini ya mendapatkan sakinah mawaddah warahmah tadi. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Dan ini sebujurnya mengandung tanda besar Allah. Bisa Allah telah menjadikan hal itulah ya apa sehingga timbul kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sayang itu ya, kalau laki sama laki kan kurang pas gitu ya. Dari laki ini akhirnya ya Allah tambahkan lagi mawaddah rahmahnya. Apa Allah kasih dari yang dua tadi, hasil anak pulang ya, yang bahkan yang bagian yang bini tadi ya menambah pulang bagian yang laki ini ya, sayang tadi. Kenapa? Ya, dari istrinya ya menghasilkan anak tadi, nambah anak pulang, timbul jadi apa? Rumah tangga tadi. Nah, di situ tanda besar Allah ya Tuhan. Karena Allah menciptakan dari kita ini rumah tangga, dari diri kita ini rumah tangga, jadi istri ya. Dari diri kita ada lagi anak pulang, jadi rumah tangga. Apalagi anaknya banyak misalnya sampai 12 sampai 20 anaknya, wah lagi deh ya, Masya Allah. Banyaknya anak piala ya,
langsung ditaruh di tempat hafal Quran. Jadi lebih separuh anak hafal Quran. Kalau dari sini juga ya, habis separuh hafal Quran, anak sini tuh dulu lah 3 singkong aja, tahu ini berapa? Bisa 15 kali atau lagi. Sebenarnya ada KB orangnya, ada KB yang ini. Nah, tapi maknanya berapa? Dan ditaruh di Jawa Berataan. Ya. Dan hafal Quran tuh sudah lebih anak bingung. Hafal Berataan. Nah, lain juga ya ada 10, sudah 15, sudah nyusul-nyusul dan luar biasa. Ini itu kan apa tadi? Inna fi dzalika laayatin. Ini sungguhnya mengandung daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada pada penciptaan langit, masyaallah langit luar biasa. Pada penciptaan bumi, di bumi juga ada penciptaan pada yang di daratan, ya, ada macam-macam binatang daratan. Kemudian pada penciptaan yang di lautan, yang dalam lautan, macam-macam iwaknya. Ya, iwak makan iwak, ya. Kemudian iwaknya ada ngarannya iwak terbang. Iwak tadi terbang, ya, iwak tadi terbang. Pas disatai iwak manggana terbang di air. Nah, masya Allah, ternyata ada iwak yang bisa terbang. Iwak biasa cuma diberi Tuhan. Ya, sayap tadi, sayapnya kehalan deh. Ya, begitu disasar iwak gananya. Puncak lumayan 2-3 meter di puncaknya, jadi gagal masuk kolam, pas ngasih terbang lagi iwak tadi. Nah, ada iwak terbang, hati dia berbeda dia ada iwak terbang, ada iwak terbang. Nah, ini kebesaran Allah. Nah, yang paling besar daripada kebesaran Allah tadi apa? Yaitu orang iman. Allah Taala ini tidak ada yang mengagungkan, menghebatkan. Daripada semua pencipta ini melebihi daripada Allah Ta'ala mengagungkan hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih Tuhan agungkan dan Tuhan banggakan dan Tuhan perhatiakan. Siapa? Yaitu para kekasihnya. Yang paling hebat, yang paling Tuhan agungkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, Tuhan paling hebat Nabi siapa? Punya Tuhan orang yang mengatakan Tuhanku Allah. Tuhan bangga benar-benar. Ya. Nah, hebat tadi siapa? Yahudi pintar. Itu kan hebatnya Tuhan. Tuhannya Allah. Ya. Atau Tuhannya disekutukan. Ya, menyembah selain Allah Ta'ala, itu ada wujudnya Tuhan. Ya, itu pelajar sesat, kafir kepada Allah, neraka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, Tuhan Allah. Ya. Sandaranku Allah, sembahanku Allah, yang aku cintai Allah, di hatiku Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bersandar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah Ta'ala. Raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Sumastaqam, kemudian dia istiqomah, dan ibadah istiqomah, ngajinya istiqomah, berbuat kebaikan istiqomah, dalam keimanannya istiqomah. Ini Tuhan paling bangga pada orang ini istiqomah. Ini pulang orangnya langsung kahiyahnya, ini pulang orangnya ke masjid, ini pulang orangnya berjamaah, ini pulang orangnya mengaji. Kafa billahi wakila, kafa billahi syahida. Cukup kita ini pandangan Tuhan, cukup saja. Pandangan dunia ini recehan kata Allah. Wa ma utitu min syai'in fa matal hayatud dunya wa zinatiha. Wa zinataha kata Allah Ta'ala. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa
Wa ma indallahi khairun, yang dari Allah itu adalah yang lebih baik, yang terbaik, ya, jauh-jauh. Wa abqa dan kekal. Jadi yang dari Allah Ta'ala itu dari kenikmatan adalah yang dunia dan akhirat. Nanti apa perbandingannya? Perbandingannya itu seperti kekalnya akhirat lawan kekalnya dunia. Dunia ini kan ya karena kerasa habis. Biar umurnya 1000 tahun mati juga, ya Pak. Tuhan juga akhirnya Tuhan juga Bang. Berjalannya waktu ubah juga. Apalagi ini kan canggih mana Bang. Ini canggih banget. Dulu emas putih muda. Ya, 45 tahun yang lalu ya kisahnya Allah. 45 tahun yang lalu ya. Sekarang tahun 2004 umur sini 90 tahun. Apakah mukanya masih ada kayak dulu? Kayak dulu? Wah, nantanya puas kurangnya kencang, puas putih, mencolok mukanya. Sekarang mukanya sudah tua benar, hancur-hancuran sudah mukanya, awaknya sudah punya hancur-hancuran, dalamnya hancur-hancuran juga sudah. Ya, apalagi kalau penyakitnya begini. Nah, walaupun karena mati sudah ada hancuran dia untuk aja itu sudah menikmati lah ya. Nah, 100 tahun, 1000 tahun yang mati itu akhirnya ada pun akhirat ini. Ya. Akhirat tidak ada mati lagi. Ada mati di sana. Nang ada iman Bang, ada mati juga cuma sakit. Kayak gitu aja. Jadi orang-orang di neraka ini hendak minta matinya, ya Allah matikan aja. Karena kalau mati, saya tidak mati lagi. Ya, mati ada rumah sakit. Gitu. Ada pun orang beriman, ya Allah, ada mati tapi nyaman. Nah itu bedanya. Dan abqa dan baqa dan kekal. Ya, selama-lamanya bakal belawasan. Dan itu sudah bahasa kita itu finishnya sudah, akhiratnya finish sudah. Kan ngarannya kan akhirat akhir, kan finish sudah. Jadi ada lagi. Ini kita ini kan ibaratnya ini perjalanan, ya perjalanan. Jadi sehingga itu kan sementara aja. Nah ianya sampai tujuan tadi. Nah sampai tujuan itu nang, ya itu nang aslinya tadi, itu nang sebujurnya. Itu kan contoh aja. Jadi kan akhirat itu kita kan tahu akhirnya, ya pernah bilang malamnya akhirat pernah lah, tahu lah bilang akhiratnya pernah tahu lah. Tapi dunia ini kan ada gambaran akhiratnya, ada gambaran akhirat itu ada, ya gambaran akhirat itu ada. Nang Tuhan ambil bagian kecil contoh akhirat itu ada, gitu. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang walinya, ya, mereka ini diberi Tuhan kesenangan hidup mereka ini di dunia dan di akhirat. Satu ayatnya, ayat yang lain, mereka itu masih hidup ya Tuhan dan banyak rezekinya. Nah, kita adalah menghadiri hal orang besar lah. Hai sudah kada mati gitu kan? Saya kada mati. Ya, saya kada mati. Karena Pak, karena ramainya orang ini tahun sini tadi, saya kada mati orangnya. Saya kada mati. Karena orang ramai menghadap sini tadi. Ini seperti orang itu kada mati. Segi matinya dengan di dunia ini sudah kelihatan gambar akhirat orang itu kada mati. Di kuburnya pun yang kada mati. Kita merasakan pun kada mati. Kemudian rezekinya pulang. Rezekinya nah, ya Tuhan berahya menindar birzakun. Mereka itu dipenuhi rezeki dari Allah Ta'ala, nikmat dari Allah. Nah, gambarannya apa tadi? Apa lagi Rasulullah ya Allah?
besokan makan, siang makan, sore makan, malam makan, ya Allah. Apalagi di pendidikan kampuran tempat kalau untuk dia rumah makanan macam-macam, ya, wadahnya, buah-buahannya, durian disuruh ngisitin apa, ya. Bahkan dapat duit pulang, ya Allah. Rezekinya ini luar biasa. Padahal kita ini kan, ya anak makan awal, tapi rezeki dapat kita dimakanin segala macam. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Jadi ambil, dibuktikan sama Tuhan. Dan akhirat itu kita kadang lihat, tapi di dunia ditampilkan kurang hidupnya. Nah, banyak perjuangan ya Allah. Nyata istiqomah ini memerlukan apa? Kesabaran, ya kan? Kedua, istiqomah ini memerlukan apa? Perjuangan, kesungguhan. Karena kalau kita istiqomah ini harus sungguh-sungguh, kita naik istiqomah bangun malamnya karena kawat punya kita ini harus sungguh-sungguh berkawat. Jam 2, jam 3 itu bagiannya biar ada kesungguhan biar kalah, ya. Yang ada kesungguhan biar kalah dapatnya kantongnya, kalah biar dapatnya ya gorengnya, kalah. Cuma kadang kita ini lebih kalah lawan bekame ketimbang sembahyangnya. Kata enak, apa sih bekame ya? Habis bekame goreng pula, jadi ya, kalah lawan kambingnya, kalah lawan ibadahnya. Nah semestinya kalau bekame ini justru jadi jembatan kesempatan. Nah sudah mulai bangun nih, kalian sembahyang, ya Allah. Jam berapa nih? Jam 3 bangun nih. Langsung artinya langsung mana? Pada itu jam 6 bagus tadi. Sekalian bawa sembahyang deh. WC tadi bawa wudu tadi. Habis sembahyang. Nah, ini kalau orang berpikir, orang berakal secara dalam, ya, ini melihat di situ ya, ada kandungan batin. Yang mengandung daripada hikmah, ya, kebaikan. Ini satu contoh lah, beliau sedikit saja nih. Ya, orang ini berusaha dihiri orang, digawi orang, ininya berbeda, ini digawi orang, dia orang ini ya orang-orangnya, ya, lihat aja loh. Baca Yasin kan tiap hari nih, baca Yasin. Ada tiga orang 2 hari baca Yasin, orang pagi, orang malam, gitu kan, ya. Entah baju bangkit dia juga, makan minum makan juga, ya. Nah, ya. Artinya apa? Kita baca Yasin ini kan tiap hari lah. Nah sebelum makanan nih, kayaknya biasa aja, kayaknya ini kayak biasa aja. Padahal ini ada efeknya. Kita tidak tahu orang yang hasut kita, ya lah. Kita dalam keuntungan ataupun ada keuntungan yang namanya bunuh diri ini macam-macam, ya Allah. Ada faktor usaha atau faktor apa ya Allah, kurang kata 7 3 misalnya. Kadang manusia ini sadar itu atau ingat itu kalau sudah kena asa kamu dia. Nah untuk kepada ada pada apa berdasarkan taros ibu karena sampai apa namanya bonyok kan. Nah ya sudah parah hanya. Nah jadi kurang membah amalan ini, binanya biasa aja, dalam perkara penjagaan Allah pun sudah nampak dirasakan kurang membah amalannya. Orang baca Yasin misalnya, orang baca wiritan segala macam, doa perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala, bina kayak biasa. Padahal itu bahkan lebih daripada penjagaan, ya lah. Insya Allah kemudahan, ya, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Nabi Muhammad SAW menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib.
dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Itu tenang aja kata Allah, kami nama atur ente, kami yang jaga ente. Ya lah, yang penting ya lah istiqomah. Cukup kalimat itu ya lah buat kita. Nah, istiqomahnya apa? Kita menjadi aulia Allah. Kami kekasih, kami adalah kekasih kamu kata Allah. Kamu itu menjadi kekasih kami kata Allah. Aulia hukum fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kesayangan Tuhan di dunia dan akhirat kurang apa lagi? Ya kan? Disayangi Tuhan dunia akhirat. Walakum ma tashtahi anfusakum walakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim kata Allah. Ya, bagi kamu kata Allah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta kata Allah. Ya, nanti ya, kenapa kita mau apalagi nanti saya buat begini ya. Nanti di akhirat itu ujar Nabi, ya di surga itu karena orang berimannya, orang beriman di Rasulullah karena diberi Tuhan rumah banyak, rumah ganal, dan rumah ini beranak, rumah ini beranak-anak, ada bentol beranak lah, bakso beranak, ya ini rumah beranak, rumah ini banyak anak rumahnya, ya. Haji Nurhin itu kan 14 itu kan di rumah kota, rumah sidin. Nah, ada pelosok di rumah-rumah, ada di rumah pulang. Karena sisi-sisi kan rumah sidin tuh, kayak dijual, sebagai sendiri juga. Ya, bos properti kan ada di tengah itu kan isi rumah ganda pas itu. Ya, saya isi rumah ganda sih banyak isi rumah. Ada yang 100, 200, 2000, 3000 rumahnya. Ya Allah sugih bang, ya isi rumah. Ya. Sugih ini ya kayak tukang udah syukur-syukur ya di rumah, tapi tenang aja gitu kan, karena inti diberi Allah Ta'ala rumah yang banyak, asal surga gitu kan ya, asal orangnya siddiq juga Nabi, syahid, adil, takut kepada Allah gitu kan, biar Nabi yang hidupnya takut kepada Tuhan, takut kalau dosa ya. Maka Allah barinya rumah nah rumahnya ada rumahnya nih berapa jumlahnya 70.000 ya Nabi ya wajar. Nah ya kan akhirat harus lebih harap dari dunia. Kalau di dunia ada orang mesti rumah lah beribu-ribu rumah sih dia ya masa akhirat rumahnya sebuahannya, jadi akhirat orang bisa rumah ini banyak juga menyesuaikan orang di dunia ini harap-harap nih nyaman panasin ya hidupnya lah duit kasih kehabisan kayaknya dia nyaman. Rumah ini rumah nang 70.000 ini ujar Nabi rumahnya terbuat dari zamrud dan mutiara. Zamrud, bahan zamrud ini bahannya biasa Jawa, macamnya mereka harapnya bahannya biasa aja. Ini dari zamrud kata Nabi ya, zamrud itu bergaul terlarang. Zamrud di mata Quran ada kata zamrud karena zamrud larang ya, ulunnya ulama mata Quran kalau zamrud melihat dia jamrud itu orang berkelas umur hidup apa namanya batu jamrud ya, melihat dia diakur sama juga larang. Sampai ini menakut mayor aja apa juga. Nah syukuri dia harap apa ya, kita syukuri kita hidupnya bersyukur ya, kita syukuri hidup kita bersyukur, kita syukur hidup kita ini ilmu ya, itu kan dunia aja. Kira orang mesti yakut karena mati ditinggal yakutnya, orang mesti jamrud mati ditinggal ke jamrudnya, tapi nanti akhirat itu kan nanti bertinggal lagi ya lah ya, terus ya lah berada di kita dan dengan bangunan yang gagah ya lah. Karena cukup sampai situ ujar Nabi
sugih kan di akhirat itu, dan dikawal 70.000 malaikat. Jika di dunia ini kan ada orang sugih yang lah dikawal anak buahnya minggir, ya lah, ada orang lewat ya, ada yang lewat, siapa bos lewat, minggir, jangan ada yang selamat, ya, nyamannya lah dia tidak orang sugih, dimuliakan orang ya lah, kisahnya di dunia ini. Nah, nyamannya lah jadi orang sugih ini, makanya orang lah kalau di bulan sugih ini aminnya kencang gitu. Mudah-mudahan sugih beratan, amin. Gitu Allah. Mudah-mudahan miskin beratan ada nih. Ini Nabi, ya Nabi macam ya Rasulullah. Nah, Imam Ghazali, barang siapa yang mengatakan orang sugih ini nanti di akhirat, ya sama aja nih, itu menghina Rasulullah. Menghina apa yang dikatakan Nabi, sama aja lah, ada boleh, apalagi lebih harap karena daripada orang miskin. Ujar Nabi, ujar Ghazali, penghinaan Rasulullah. Ujar Nabi, aku ini lebih pilih miskin ketika sugih ya Rasulullah. Wahai Abu Dzar, aku ini senang miskin, ya kan? Karena orang yang paling sugih nanti ada itu orang di dunia yang miskin. Orang miskin itu kenapa harapnya karena di akhirat kan? Orang miskin yang sabar, orang miskin yang syukur. Ini kenapa harapnya? Ya, paling mulianya makhluk di mata Allah nanti di akhirat. Makanya Nabi ada sasaran. Ya Allah, hidupkan kami miskin. Ya mati akan dalam keadaan miskin dan kumpulkan bersama orang miskin. Kan ini orang yang paling maju, enak ke surga, kita sudah majunya ke surga, orang miskin ini. Nah, orang miskin ini diambil contoh sama Tuhan ya, di dunia ini sedikit aja contohnya nih. Ya, contoh akhirat yang di akhirat ya, di dunia ini miskin kan. Ya, orang ini miskin, kasihan orang miskin ini. Berjual kasih payuan. Orang miskin ini ada boleh digertak. Kalau orang sugih nggak pakai cara apa? Ya, kalau orang miskin Tuhan mengeluarkan ayatnya. Wa ammasa ila fala tanhar. Orang minta-minta, ujar Allah, jangan digertak, jangan dihardik. Minta-minta ini kan, minta-minta ini bagus tak? Minta-minta ini kan bagus kalau jangan bagus itu tangan di atas, tangan di bawah. Tapi biar dia tuh lah tangan di bawah, jangan digertak, jangan bicara yang aja, kan boleh? Kan boleh. Assalamualaikum. Siang ulun 2000 minta bang cari nyawa, kan boleh. Ada orangnya berjualan lada, ada orang minta-minta. Sung-sungnya datang ke rumahnya buka sanitinya, kalau lihat dia bangun tokonya tuh nyangiti orang, ada boleh. Sudah kalau balik ya lalu itu aja. Yang akan insya Allah ada yang hanya bukan lah. Nah gitu, dia Tuhan jangan sakiti, kada boleh disakiti. Orang minta-minta jangan sakiti, kada boleh. Nah orang yang ada minta-minta bang, kita harap lagi. Orang ada minta-minta, harap lagi. Ini berjualan pernah, berarti itu kan minta-minta. Ya, S. Saya mau karinya kurang beribu-ribu nah ada S, T, TS. Ini pulang jamaahnya lah, menyuruh guru pulang, guru atau karyakan guru dia, mereka sorong mengkari. Ya, gurunya pulang menyahuti, ayah kajar, kasar ikan. Yang menjual ke sini goblok, nah pulang. Jadi Allah buktikan di akhirat ini hebat kita. Jadi ini kan kesannya orang miskin ini hina kita. Dijatuhkan Tuhan sekalian orang hinanya. Ya kalau sudah berjualan ada payu, disambati bungon, tergantar nih. Tinggal Tuhan
gambaran akhirat gambaran akhirat yang ada ujar Nabi orang miskin mulia gitu nah mulia ya menyentuh anak upah itu sama saja itu kan diambil sedikit aja nih tentang kemuliaan akhirat ya kan kita ini kan melihat akhiratnya tapi kan contoh ya kan Allah tuh yang ubah orang miskin jadi hebat sama saja ibu bingung si paman ada terima kasih lah ikan aku ya namanya ada punya gitu ada lagi itu sekali contohnya ada namanya bentis kan ramai orang jelas mudah-mudahan gitu juga lah sudah terurus si paman ada orang lagi sekali aja itu kan contoh kan di akhirat mestinya di akhirat ya yang berat gitu yang mana pun juga ya nah sekali itu aja contoh sekali itu aja kan kita aja itu kan kita dalam akhirat berat tapi ada yang mengambil satu dua contoh aja ya dalam akhirat itu bujur adanya nah sugih dari mana? Sugih banyak duitnya jabatannya ada ilmunya ada itu kan dunia juga ada itu di dunia pun ya kan manusia itu mengandalkan kesugihannya ya kan ujar Nabi jadi orang miskin jadi itu miskin kalau yang tadi masih tahu kan nangis lagi paman ini tapi yang menghinakan si paman dari bang menangis jabatan hilang duit melayang ya kan bicara bisa ada payu lagi ya itu manusia terus cuma dari Tuhan dia ngomong itu suka benar ya kan nah jadi di akhir itu langsung ini suatu mata dijadwalkan untuk ada kerasaan karena orang jadi ulun melihat paman itu oke, baru jalan sini baru dia heran disuruh ke pondok ya kan naik paman videonya melihat video sini baru dia heran sudah padahal nggak tahu ini paman ini sembahyang juga nggak tahu kan tapi di situ sudah Tuhan gambarkan mas sembahyang belakangan dulu orang miskin itu sudah hebat kata Allah nanti apa orang itu ahli sembahyang ahli ibadah, ahli puasa, makinnya ya kan kadang orang jualan ini jual sembahyang orang itu kan ya kan, jual sate gitu kan ya kan, sembahyang juga ada gitu makanya dihadapi api dihadapi bakar daging bakar kalau Jumatan ada di musim gitu mestinya orang kan begitu nah jadi pikiran api aku hadapi ini ya Allah namun aku kan sembahyang masuk neraka yang ini aku jawab itu panas api itu pakai api yang haramnya panas ya Allah nah gitu kan kalau sembahyang macam aja manusianya tapi yang miskin ini tetap harap di mata Allah nanti apa orang yang belum penyembahyang gitu wa qala alaihi salatu wassalam man ghasyal muslimina falaysa minhum barang siapa hidupnya menipu orang Islam maka dia bukan daripada orang Islam orang Islam ditipu ya ada Islam orang itu sabar ya Allah itu makanya itu dari orang minta-minta ya di mata Allah mulia sampai ada ayat tadi orang ada minta-minta mencari halal orang ada menipu orang ini harap lagi manusia susah payah berjualan ya susah payah berjualan pedagang yang sunyi segala macam ya titik penyumatan tapi itu pahalanya ada tambahan dia pahalanya nomor iwa sebuyuk 3 hari ada habis ya nomor iwa 5.000 ya Allah 3 hari ada habis di email iwaknya ya barasnya di email kan sabar pada hidupnya nih ini harapkan makom yang tinggi banget ini kan ayatnya
motivasi, inspirasi, ya Allah, sisi-sisi gitu. Nah ini kan jadi inspirasi kita nih, ada inspirasi akhirat, ya, ada inspirasi dunia nih. Nah, udah nih tamatan SD aja, tapi sugih, inspirasi ngarannya mah. Ada di Amerika sih ini ada tamat SD gitu tapi kurang terkaya di sana triliunan presiden. Kenapa? Karena sidin bisa ulah roket. Ini ada roket, ada roket. Nah, itu bisa meluah roket Apollo itu sidin. Akhirnya sugih banget orangnya. Nah, bujur ada tamat SD tapi nya pintar dari segi lain, inspirasi bagi yang lain untuk dunia memang. Nah, ada inspirasi akhirat nih. Ya lah. Nah, orang-orang tadi nih yang diberi Tuhan, ada orang ini ahli ibadah. Ya, anak sidin itu anu meskipun tahun bulan ini kan anak sidin itu masukkan nama meskipun ini apa sih ahli ibadah. Jadi anak sidin ini oleh haji ini disuguhkan Tuhan beratakan kenapa abahnya ahli ibadah. Jika inspirasi akhirat ngarannya. Ya. Nah, kalau tapan ayatnya tadi, ayatnya ini surah pengarangnya Wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ujar Allah, akhirat itu lebih hebat daripada dunia. Kemudian orang ini akhirat itu utamakan dapat sambungan ayatnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Yang akan diberikan kepadamu kata Allah dan kau senang dengan pemberian Allah. Ini akhiratnya diutamakan, Pak. Akhiratnya diutamakan. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Lawan anak yatim baik, anak kasar. Lawan orang minta-minta baik, apalagi membalik. Yalah. Ujung ayatnya Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat yang Tuhan berikan kepada kamu, kau ungkapkan. Nanti kita itu sayang sama anak yatim, sayang sama orang miskin, itu karena kita mengungkapkan rasa syukur Tuhan, alhamdulillah. Ini ada orang mesti kawan lah, mengungkapkan ini alurnya. Jadi betul sedekahnya itu berkat aulia ya, berkat aulia. Ya, berkat aulia kisahnya. Nah, kita ini bisa juga dapat nikmat karena suatu saat dari Allah, berkat anak yatim, berkat orang miskin, berkat kuitan, berkat ibadah. Ya, ditulis kadang kita mengungkapkan, nah ini berkatnya seorang berbuat baik. Jadi kita berbuat baik pasti ada keberkahan, akan menjadi keberkahan. Alhamdulillah dapat rumah, alhamdulillah dapat ini dunia, dapat juga bagian akhiratnya. Kayak di akhirat Bang. Ya rumah ganal tadi, rumah beranak tadi kan dapat contoh. Ya ada kerasaan kan di rumah sing banyak kan. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, berkah dan selamat amin rabbal alamin. Ala hadirin hadirin sayyidina Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.